Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzili ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam yang penuh keberkahan ini Allah berikan kita taufik, berikan kita hinayah, berikan kita istita'ah, berikan kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Imam Tabi'in Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau ditanyakan, sampai kapan wahai imam engkau menghadiri majlis ilmu? Imam Abdullah ibn Mubarak kalau bicara tentang keilmuan beliau imamu al-a'immah. Kalau bicara tentang jihad, beliau imam mujahidin. Bicara tentang infaq, beliau imam al-munfiqin. Ini semua sifat-sifat yang melekat pada Abdullah ibn Mubarak. Beliau ditanyakan, sampai kapan engkau menghadiri majlis ilmu? Beliau mengatakan, hatta asma'a kalimatan wa biha adkhulul jannah. Sehingga saya mendengar satu kalimat, dengan kalimat itu saya memasuki surganya Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mendengar Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak menyentuh sanubari kita dan sehingga menjadikan kita bertobat. Mendengar hadis juga demikian. Barangkali satu kalimat, ada orang lain yang menyampaikan, rupanya kalimat itu jatuh di hati kita. Kalimat itu menjadi pendorong kita untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, akhirnya memasukkan kita ke dalam surga. Saya juga pernah menyebutkan satu riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, wa qarraba ba'dhum ila ba'dhin yatasaalun. Besok ada satu kondisi kita di surga, penduduk surga itu saling mendekatkan. Fa qarraba ba'dhum ila ba'dhin yatasaalun. Mereka mendekatkan. Disebutkan dalam riwayat baginda Rasul menafsirkan, mereka mendekatkan sofa-sofa tempat duduk mereka di dalam surga. Kita dekatkan, rupanya saling kita dekatkan dengan kawan kita di dunia. Kita saling berbagi cerita, kata baginda Rasul. Dan satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada saudara kita ketika itu, hal tadzakirtum ma taghfarallahu lana? Apa kalian masih ingat kapan Allah mengampuni kita? Di sini kita tidak tahu kapan Allah mengampuni kita. Tapi besok di hari kiamat ketika kita saling duduk berhadap-hadapan dengan saudara kita, semua kita akan mengingat kapan Allah mengampuni kita. Lantas yang ditanyakan itu menjawab, dalam satu majlis kita duduk, kemudian kita tertimpa rahmatnya Allah dan Allah mengampuni kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita terhadap kitab Umdatul Ahkam. Kita tahu kitab ini fadilahnya melebihi kitab-kitab hadis yang lain, karena semua hadis yang di dalamnya itu disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau anda berbicara tentang Sahih Bukhari, itu kitab terbaik setelah Al-Quran, tentunya kitab Umdatul Ahkam lebih pantas untuk jadi kitab lebih baik dibandingkan Sahih Bukhari. Karena dia bukan cuma hadis Imam Bukhari, tapi hadis Imam Bukhari disepakati kesahihannya oleh Imam Muslim rahimahullah.
Walaupun demikian, yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Kita dapatkan ada 1, 2, 3 hadis dalam kitab Umdatul Ahkam. Di situ pengarang kitab kita Taqiyuddin Al-Maqdisi salah dalam menisbatkan hadis kepada Imam Bukhari ataupun salah dalam menisbatkan hadis kepada Imam Muslim. Setidaknya secara umumnya kitab ini disahihkan kesahihan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, pada perjumpaan yang lalu kita berbicara tentang salat istisqa. Kita membacakan hadis pertama dari kitab Umdatul Ahkam, hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini tentang praktek salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan. Dalam riwayatnya Imam Ibn Hibban menyebutkan baginda Rasul awal pertama kali melakukan salat istisqa itu di tahun as-sanah as-sadisah min al-hijrah, tahun ke-6 Hijriah. Dalam sejarah dicatat rupanya tahun ke-6 Hijriah di bulan Ramadan, jadabal Madinah tertimpa kemarau panjang, kering yang luar biasa, sulit bahan makanan, sulit segalanya. Itu kalau kita perhatikan, Ibn Hibban menyebutkan itu sejarah mencatat awal pertama kali kemarau di masa baginda Rasul di Madinah. Kita tahu dalam sejarah juga disebutkan di zaman Umar Ibn Khattab rupanya kekeringan pernah menimpa Madinah lebih dahsyat dibandingkan apa yang menimpa baginda Rasul. Meninggal di zaman Umar ketika itu melebihi ribuan mayat kaum muslimin tergeletak di jalan-jalan karena kurang makanan, kemarau yang panjang. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan tersebut baginda Rasul pertama kali melakukan praktek salat istisqa. Pada pertemuan yang lalu kita juga menyebutkan satu hadis yang sahih. Mayoritas para ahli ilmi, para ahli hadis mengatakan hadisnya sahih. Hadis ketika Sulaiman alaihissalam keluar untuk meminta doa istisqa. Rupanya beliau memperhatikan ada seekor semut hitam yang dalam kondisi mustalqiyan dhahrahu, dalam kondisi badannya sudah terbalik, qawaimahu ila sama, sedangkan kaki-kakinya itu mengarah kepada langit. Sulaiman alaihissalam dengan mukjizatnya beliau bisa memperhatikan kondisi semut yang kecil tadi. Kemudian beliau mengatakan irji'u, pulanglah kalian, tidak perlu lagi kalian salat istisqa, tidak perlu lagi kalian salat dan minta hujan. Fa'innahum qaumun da'watuhum mustajabah, karena ada kaum lain selain kalian yang doa mereka itu pasti dikabulkan. Rupanya doanya apa? Nahnu khalqun min khalqik ya Rabb, nahnu khalqun min khalqik. Rupanya semut itu dalam kondisi menegakkan semua kaki-kakinya itu ke arah langit. Dia mengatakan, ya Allah, kami ini kaum makhluk dari makhluk-makhluk ciptaanmu. Fala tamna'ana al-ma' bidunubi ibadi, jangan halangi kami air karena dosa hamba-hambamu manusia. Jangan karena mereka engkau menghalangi kami air. Wala yughnina an sukhik, kami tidak akan pernah merasa cukup dari air yang engkau berikan. Maka Sulaiman mengatakan, pulanglah kalian, ada doa yang sudah dipanjatkan dan doa mereka tidak akan tertolak. Dari sini kita mendapatkan pada pertemuan yang lalu ada anjuran dalam madhab mayoritas para ulama, kalau keluar salat istisqa hendaknya kita juga mengeluarkan hewan ternak yang kita miliki. Jadi menyena kameng, na lembu, na macam-macam keluarkan. Barangkali doa kita yang penuh dosa ini tidak dikabulkan, tapi doa kaum tersebut yang dikabulkan, keluarkan. Tentunya pembahasan ini kembali diperselisihkan oleh para ahli ilmu karena kita punya satu kaidah dalam bersyariat. Hal syari'atun man qablana syar'un lana, apakah syariat untuk umat sebelum kita itu juga syariat untuk kita? Ini perselisihan para ulama panjang dalam pembahasan ini. Tentunya kalau syariat mereka sudah dibatalkan dalam syariat kita, itu bukan syariat kita. Syariat mereka lemak binatang tidak boleh makan, tapi kita boleh makan. Syariat mereka tempat salat harus di tempat dikhususkan untuk salat, masjidnya, gerejanya, tapi kita bisa salat di semua tempat. Kita bisa bersuci dengan segala hal. Maka tidak ada cerita untuk orang muslim itu mengatakan kondisi belum suci maka saya tidak salat. Yohana suci sagai hanya dan sembahyang. Itu untuk syariat sebelum kita. Syariat kita tidak ada cerita. Semua tanah itu menyucikan.
suci, menyucikan, dan semua lempengan bumi itu bisa kita jadikan tempat salat kecuali yang sudah dikhususkan, diharamkan. Ini syariat umat sebelum kita. Kalau dibatalkan syariat Islam, maka syariat sebelum kita tidak kita amalkan. Kalau syariatnya didukung, puasanya Nabiullah Daud didukung oleh hadis baginda Rasul ketika beliau mengajarkan Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, mengajarkan tata cara praktek puasa. Beliau mengatakan, wala afdal min dzalik, tidak ada yang lebih baik dibandingkan puasanya Daud. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Puasa hari selanjutnya, kemudian berbuka di hari selanjutnya. Ini artinya syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul. Itu jadi syariat kita. Qiyamul Lail terbaik sepertiga malam terakhir, itu syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul. Dan sunnahnya baginda Rasul dibagi malam itu 1/6, sepertiga terakhir dijadikan waktu salat, 1/6 terakhir beliau tidur kembali, sehingga kuat ketika melakukan salat Fajr secara berjamaah. Ini syariat Nabi Daud dikuatkan oleh baginda Rasul. Yang para ulama berselisih, kalau syariat umat sebelum kita, tapi dalam agama kita tidak ada perintah, dalam agama kita tidak ada larangan. Kalau kita kembali ke hadis Imam Bukhari, baginda Rasul marah kepada Umar. Tiba-tiba Umar memegang lembaran-lembaran dari isi kitab Taurat. Baginda Rasul marah sekali. Umar, sahabatnya, rupanya memegang lembaran dari isi kitab Taurat. Baginda Rasul mengatakan, wallahi demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, law kana Musa hayyan, kalau Musa masih hidup, la yasi'ahu illa tiba'i, tidak ada yang layak dia lakukan kecuali dia mengikutiku. Dari sini kita lebih menguatkan pandangan yang mengatakan syariat umat sebelum kita, kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam agama kita, itu bukan syariat kita. Cukup syariat kita yang paling sempurna yang Allah berikan kepada Nabi, dan tidak ada Nabi diberikan syariat sesempurna Nabi kita. Itu bukan syariat kita. Kalau ada pendukung faktor seperti kasus yang tadi, itu bisa kita jadikan syariat kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis pertama, salat istisqa. Di situ Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Bazini menceritakan baginda Rasul keluar untuk melakukan salat istisqa. Anjuran mayoritas para ulama keluarnya di hari keempat setelah 3 hari kita melakukan puasa dan bertaubat. Ini penting kita mengumpulkan orang-orang saleh, mengajak mereka yang kita nilai secara zahirnya saleh untuk menghadiri salat. Barangkali dakwah mereka, doa mereka ini akan dikabulkan oleh Allah. Jadi perintahnya 3 hari, Pak Imam memerintahkan masyarakatnya 3 hari kita berpuasa. Bertobat, berbanyak istighfar, berbanyak salat sunnah, lazim jamaah. Tinggalkan kemaksiatan yang hari ini kita lakukan, baik yang terbuka ataupun kita sembunyikan. Di hari keempat kita keluar dalam kondisi mengenakan baju-baju mahana, baju-baju kerja kita, baju-baju yang sederhana, berjalan kaki dengan penuh kesederhanaan. Mutakhasyiin, dalam hadis disebutkan Rasul keluar dengan para sahabatnya menuju tempat salat dalam kondisi mutakhasyiin. Maka layaknya jangan menuju masjid, tapi kita cari tanah yang lapang, yang jauh dari ornamen-ornamen yang indah yang kadangkala menghilangkan nilai kekhusyukan. Kalau masuk masjid nanti kita lihat ininya, lihat itunya, hilang kekhusyukannya. Tapi cari tempat yang lapang. Yang ada cuma alam yang Allah ciptakan. Jadi terbebas dari ciptaan-ciptaan manusia, sehingga muncul rasa kekhusyukan. Baginda Rasul keluar yastasqi. Ini dalil membantah pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan salat istisqa tidak perlu salat, cukup berdoa. Kita mengatakan Rasulullah pernah cuma berdoa, pernah juga melakukan salat dengan khutbah dan berdoa. Ini hadisnya. Yastasqi, keluar meminta hujan, fatawajjaha ilal qiblah yad'um. Maka kalau kita lihat tertibnya di sini, Rasul keluar minta hujan, kemudian beliau menghadap kiblat, beliau berdoa. Artinya jamaahnya di belakangnya. Kalau tertib hadis yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin di sini, wa hawwala ridaahu, dalam kondisi berdoa beliau merubah posisi ridahnya. Saya selalu mengatakan pakaian baginda Rasul itu izar dan ridah.
Ada yang mengatakan Rasulullah itu berpakaian jubah. Saya selalu mencoba bertanya, siapa yang bisa mendatangkan satu dalil kalau Rasul itu berpakaian jubah? Kita dapatkan semua riwayat Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, Imam Nawawi itu menukilkan pakaian baginda Rasul. Baginda Rasul izar dan rida. Panjang ridanya baginda Rasul kata Imam Ibnu Hajar itu 6 azru'. Ini apa namanya? Hasta. 6 hasta wa shibr. Jadi kalau kita hitung 6 hasta, 6 tambah 1 shibr, sabah 1 jengkal. Untuk tangan orang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu panjang ridanya. Lebarnya setengahnya, 3 hasta wa shibr. 3 hasta dan 1 jengkal. Dalam satu riwayat yang lain, dan itu riwayat dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar, panjangnya 4 hasta wa shibren dan 2 jengkal. Lebarnya 2 hasta wa shibren dan 2 jengkal. Itu yang mau mengikuti pakaian baginda Rasul, ridanya, sarungnya baginda Rasul itu tidak dikarungkan. Jadi bukan seperti sarung kita, Pak. Izarnya lepas. Ya cuma dibalut-balut. Bukan dikarungkan, apa namanya? Kan gepukrum kalau bahasa Aceh ya, bukan dipukrum. Izar waridah. Kebanyakan riwayatnya izarnya baginda Rasul itu 4 hasta wa shibran. Lebarnya 2 hasta wa shibran. Dan ridanya juga demikian. Ketika beliau melakukan salat istisqa, beliau membalikkan. Min babi tafaul, ini bentuk optimisme kita dengan akan terbaliknya kondisi. Tadi kemarau, insyaallah kemarau akan berakhir. Maka kita balikkan. Rasul membalikkan, yang bawah beliau balikkan ke atas, yang kiri beliau balikkan ke kanan. Imam Abu Hanifah mengatakan itu tidak disyariatkan. Rasul melakukan cuma kondisinya, karena sudah renggang, barangkali beliau ingin menguatkan ridanya maka dibalikkan. Tapi kita mengatakan Rasul bukan cuma 1 kali membalikkan ridanya. Setiap salat istisqa dan berkhutbah berdoa beliau membalikkan. Ini artinya ada syariat membalikkan. Para ulama berselisih, kita makmum ikut membalikkan rida ataupun tidak. Imam Syafi'i mengatakan makmum pun membalikkan rida. Jadi kita makmum yang bawa rida, balikkan rida. Yang bawa peci nggak usah. Ini jangan nanti jadi muncul mereknya di depan. Ini peci biasanya mereknya di belakang, tiba-tiba kita balikkan mereknya di depan. Nggak usah. Yang rida balikkan. Bawa rida, balikkan. Min babi tafaul. Kita ini umat yang optimis. Kita tidak pernah pesimis. Mereka membunuh kita kemarin hari, kita tidak pesimis. Ini tanda-tanda pembuktian akan datang kejayaan Islam insyaallah. Kita umat optimis. Optimis. Kita salat dalam kondisi kita yakin Allah akan mengabulkan doa. Jauh dari nilai-nilai material yang dulu kita pelajari, hujan itu terjadinya seperti ini, seperti itu. Semuanya ilmu-ilmu duniawi. Lupa kita kesan kalau yang mengatur segalanya ada malaikat yang mengatur dan itu perintah Allah. Hadis kedua akan mengungkapkan satu mukjizat, keajaiban. Sama sekali kondisi sangat panas. Para sahabat melihat ke atas, tidak ada sedikit pun awan. Rupanya dengan doanya baginda Rasul, awan itu tiba-tiba muncul. Ini yang harus kita yakini. Doa. Ini harus kita yakini. Bukan cuma sebatas material yang sudah ditentukan, dia dengan sendirinya secara alamiah dia berubah, kemudian menjadikan hujan. Tidak, ini semua terjadi karena kehendak Allah. Hawal rida, optimis. Maka kita dalam berdoa kita harus betul-betul yakin Allah mengabulkan doa kita. Harus optimis. Summa shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Dalam hadis Imam Ibnu Abbas disebutkan salatnya itu seperti salat Aid. Imam Syafi'i mengambil hadis ini secara umumnya, secara jumlahnya. Salat Id sama seperti salat Id, dimulai dengan 8 takbir, dengan takbiratul ihram. Rakaat kedua dengan 6 takbir, dengan takbir intiqal, pemindahannya. Imam Syafi'i mengambil yang penting harus seperti salat Id sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Kalau ada yang melakukan demikian, kita tidak bisa menyalahkan karena hadisnya, lafadznya sangat umum. Tapi mayoritas para ulama mengatakan seperti salat Id, bacaannya dijahar, rakaatnya 2, bukan di jumlah takbirnya. Takbirnya tetap 1 kali.
Takbiratul ihram 1 kali. Ini mayoritas para ulama yang melakukan demikian, insyaallah ini lebih kuat. Jadi kalau kita lihat hadis ini tidak ada urutan yang mesti. Di sini berdoa dulu, membalikkan ridanya, kemudian baru beliau melakukan salat. Ini artinya ada perbedaan salat Id, ada perbedaan salat Jumat dengan salat istisqa. Jadi istisqa itu kembali ke Pak Imam. Kalau Pak Imam mau khutbahnya pertama silahkan. Mau doanya sebelum khutbah silahkan. Mau doa dan khutbahnya sebelum salat silahkan. Setelah salat silahkan. Berbeda dengan salat Id, berbeda dengan salat Jumu'ah. Maka kita lihat versi hadis ini, duluan doanya, duluan ininya. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan salat dulu, kemudian khutbah. Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan khutbah, tapi kita mengatakan sama seperti hadis Ibnu Abbas. Salat Id kita berkhutbah, salat istisqa kita juga berkhutbah. Mau berkhutbah 1 kali, 2 kali silahkan. Imam Syafi'i mengembalikan kepada keumuman hadis 2 kali. Ada yang mau berkhutbah 1 kali silahkan. Karena tidak ada ketentuan syar'i hadis baginda Rasul yang mengkhususkan 1 kali khutbah ataupun 2 kali khutbah. Ini kita perhatikan, ini perbedaannya. Kita perhatikan di sini, fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Dalam salat istisqa, khatib itu ketika berdoa dia menghadap kiblat. Berbeda dengan salat Jumat, ketika kita berdoa kita tidak menghadap kiblat. Doa di salat Jumat itu bukan kelaziman. Ini harus kita pahami, Pak. Berbeda dengan salat istisqa, karena inti salat istisqa doanya. Sedangkan khutbah Jumat intinya khutbahnya bukan doanya. Jangan terjadi di masjid kita ini tiba-tiba ada khatib lupa berdoa kita turunkan. Oh khatib ya, rukun katingkai. Itu bukan. Itu bukan. Kalau istisqa doa. Maka dalam kondisi kita berdoa khutbah Jumat kita menghadap makmum dan membelakangi kiblat. Dalam salat istisqa tidak boleh. Anda berdiri bukan duduk, berdiri menghadap kiblat. Kami para makmum berdoa dengan Anda dalam kondisi duduk menghadap kiblat. Jadi kalau khatibnya langsung balik, jangan menghadap jamaah. Itu yang dipraktikkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawi hadis mengatakan jahara fihi bil qiraah. Rupanya bacaannya dibacakan dalam kondisi jahar, dikeraskan suaranya. Bukan sir. Semua salat sunat yang disyariatkan kita berkumpul bacaannya itu tetap jahriyah. Jahriyah. Dikeraskan suaranya. Ini hadis yang pertama, kita sudah mengkajinya di pertemuan sebelumnya. Kita perhatikan hadis yang kedua. Ini bentuk salat istisqa ataupun berdoa istisqa yang lain. Berdoa tanpa salat. Hadis yang kedua ini dijadikan sandaran utama oleh Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah mengatakan tidak ada salat, tidak ada khutbah, doa saja. Beliau mengambil hadis yang kedua, lupa dengan hadis yang pertama. Kita mengatakan kepada beliau, praktek istisqa itu bukan 1 kali dilakukan oleh baginda Rasul. Pernah beliau cuma berdoa, tapi seringnya beliau salat. Kita lihat ini ada perbedaan kondisi. Kalau kondisi baginda Rasul yang kemarau di tempatnya di Madinah, beliau memerintahkan para sahabatnya keluar melakukan salat. Tapi kalau kondisi beliau dikabarkan ada negeri di sana, mereka dalam kondisi kemarau, kita tidak pergi ke sana untuk salat. Dan kita tidak salat di sini mendoakan untuk yang di sana, tapi kita cukup mendoakan saja. Jadi cukup mendoakan saja. Jadi kita lihat hadis yang kedua, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tentunya hadisnya sedikit panjang. Beliau mengatakan anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jumu'ah min babin kana nahwa daril qadha. Seorang laki-laki tiba-tiba masuk masjid padahal baginda Rasul dalam kondisi berkhutbah di hari Jumat. Rasul khutbah di hari Jumat, masuk seorang laki-laki. Di sini tidak disebutkan siapa namanya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bernama Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, artinya paman baginda Rasul. Tapi kalau kita lihat kondisi, kebanyakan riwayat mengatakan A'rabiyun, seorang Arab Badui. Dalam satu hadis yang lain dikatakan ja'a minal badu, beliau datang dari Badui.
Badui, Arabi ini tidak mungkin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka para ulama menghukumi yang mengatakan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib itu riwayatnya lemah. Yang jelas ini seorang laki-laki datang dari Badui. Anas perawi hadis dia tidak mengenali siapa laki-laki tersebut, siapa namanya. Seorang laki-laki itu masuk, Anas mengatakan masuk pintu masjid baginda Rasul nahwi daril qada, pintu yang arah Darul Qada. Banyak para pensyarah kitab ini salah memahami Darul Qada. Mereka berpikir Darul Qada itu sebuah istilah untuk tempat penghakiman, mahkamah. Mereka berpikir di Madinah dulu ada mahkamah, ada pintu masjid yang mengarah ke mahkamah. Si laki-laki ini masuk dari pintu masjid yang mengarah ke mahkamah. Padahal qada di sini maksudnya qada din. Bayar hutang. Hutangnya apa? Hutangnya Umar Ibn Khattab. Ketika beliau khalifah, rupanya beliau punya utang dengan Allah, nazar. Bernazar menyedekahkan untuk Baitul Mal kaum muslimin 86.000. Bukan rupiah, Pak. Kalau bukan dinar, dirham. Saya sudah menghitung, kalau itu dinar 86.000 itu sekitar 600 sekian miliar. Hampir bukan 600, 200 sekian miliar. Kalau itu dirham dari perak bukan emas, itu sekitar 650 juta. Ini kita lihat ini, Rasul mengatakan la tanadharu, jangan kalian bernazar, fa inna an-nadhara la yughni 'anil qadri syai'an, karena nazar itu tidak bermanfaat untuk merubah takdirmu. Nazar boleh tapi hukumnya makruh, jangan suka bernazar, Pak. Rasul mengatakan fa innahu la yustakhraju illa min bakhil, karena nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Ini orang bakhil suka nazar, Pak. Orang tidak suka bersedekah, tiba-tiba dia nazar, pasti dia bakhil bersedekah. Karena ketika nazar kita pasti bernazar dengan sesuatu yang jarang kita lakukan. Jarang infak 1 juta, tiba-tiba nazarnya 1 juta, Pak. Maka Rasul mengatakan itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Beda dengan Umar, nazarnya 860 juta, itu bukan orang bakhil. Jadi kalau 100 juta, 200 juta itu infak biasa bagi Umar. 860, hampir 1 miliar ini baru nazar. Ini jamaah, la tanadharu, jangan suka bernazar. Jangan bebankan diri dengan kewajiban yang Allah tidak membebani. La yughni 'anil qadri syai'an, karena nazar itu tidak bisa merubah takdirmu, kata Rasul. Suka nazar, sedikit-sedikit nazar. Yang tes PNS kemarin banyaknya nazar. Ada satu kawan tes PNS, Ustaz Muhajir insya Allah kalau lulus 1 kambing. 1 kambing cuma 1,5 juta. Kapan Allah kabulkan? Akhirnya tidak lulus. Bagaimana nazarnya? Enggak Ustaz, enggak lulus. Anda nazarnya cuma 1 kambing, 1,5 juta. Kita bakhil. Kalau memang mau nazar, nazar tinggi-tinggi seperti nazarnya Umar. Nazartu fil jahiliyah, aku bernazar di masa jahiliyah, insya Allah aku akan beriktikaf di Masjidil Haram lailan, 1 malam. Itu nazar. Di sini beliau bernazar. Sebelum wafatnya, beliau memanggil Abdullah ibn Umar, memanggil Hafsah. Saya punya nazar dengan Allah, hendaknya kalian membayar untuk Baitul Mal kaum muslimin 86.000 dinar ataupun dirham. Barangkali yang paling dekat itu kalau kita lihat semua riwayat dirham, bukan dinar. Rupanya wafatnya Umar, rumahnya dijual. Belum cukup. Umar punya hutang, punya kebun-kebun, semuanya dijual. Baru mencukupi, kemudian semuanya diberikan untuk Baitul Mal kaum muslimin. 86.000. Rumah ini yang dijual oleh Umar dibeli oleh Muawiyah, khalifah yang kelima. Karena rumah ini dijual untuk membayar hutangnya Umar, maka dinamakan dengan Darul Qada. Ini artinya Darul Qada. Jangan diterjemahkan secara bahasa Darul Qada mahkamah. Ya, Darul Qada mahkamah. Arah pintu yang menghadap mahkamah, bukan mahkamah. Mahkamah di masa baginda Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar itu masjid.
Ini nggak ada mahkamah khusus, pengadilan khusus, mahkamahnya masjid. Darul Qadha ini rumahnya Umar yang dibayar untuk membayar hutang. Rupanya ada satu pintu masjid baginda Rasul itu menghadap arah Darul Qadha, yaitu arah rumah Umar yang sudah digadaikan. Kana nahu Darul Qadha wa Rasulullah qa'imun yakhutub. Masuk seorang laki-laki dari arah rumahnya Umar, Rasulullah dalam kondisi berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah qa'iman, langsung menghadap baginda Rasul di depannya. Jadi berdiri langsung di hadapan baginda Rasul. Dalam satu riwayat, para sahabat yang melihat dia ingin bicara, langsung mereka berteriak fasah. Kira-kira teriakannya, duduklah, jangan berdiri lagi, jangan bicara sedang khutbah, jangan ini. Yang penting mereka berteriak, kata Anas. Fasah, semuanya berteriak. Buka si agama kayak ada ikram baginda Rasul. Fastaqbala Rasulullah halakatil amwal wa anqa'atis subul fad'u Allah yughithna. Wahai baginda Rasul, harta-harta kami sudah musnah. Ini tentunya kalau kemarau yang musnah itu harta yang sifatnya hewan. Ini kalau hewan-hewan yang hidup-hidup itu musnah. Kalau kita punya mobil, punya ini, walaupun kemarau tidak musnah. Ini harta, punya emas, punya perak tidak musnah dengan kemarau. Yang musnah dengan kemarau hewan. Hewan itu artinya dalam bahasa Arab makhluk hidup. Jadi jangan kita pikir hewan itu hewan, binatang. Jadi hewan bukan binatang, hewan itu makhluk hidup. Hewan. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan walal akhiratu lahiyal hewan. Akhirat itu hewan. Jadi yang kita pikir kalau akhirat menjadi binatang. Akhirat itu hewan, akhirat itu kehidupan yang nyata. Ya, semua kita hewan pada hakikatnya karena kita punya hayat, punya kehidupan. Jadi yang beliau maksud halakatil amwal, harta-harta kami sudah binasa, itu harta-harta yang hidup. Ternak-ternak kami sudah mati karena kemarau yang panjang. Tidak ada tempat mereka menggembala, akhirnya ternak-ternaknya mati. Wangqata'atis subul, dan jalan-jalan kami sudah terpotong. Kalau ternak sudah mati, kuda sudah mati, unta sudah mati, bagaimana kami melakukan bepergian? Artinya mencari rezeki sudah sulit. Karena mereka bergerak, melakukan safar, perjalanan, berdagang, itu menggunakan kendaraan dari hewan ternak. Fanqata'atis subul fad'u Allah yughithna. Maka minta kepada Allah, mohonlah kepada Allah supaya Allah menurunkan kepada kami hujan. Ini kita mendapatkan di sini boleh kita berbicara dengan khatib kalau kita punya kebutuhan, dan boleh khatib berbicara dengan makmum kalau itu sebuah keharusan. Boleh bicara saja, tanya jawab, tidak ada masalah. Yang tidak boleh mangqala li akhihi sah, yang mengatakan kepada saudaranya diam kamu faqad laghaw, engkau melakukan hal sia-sia, Anda tidak mendapatkan pahala. Ini kalau kawan di samping kiri, samping kanan, lagau, tidak berfaedah. Tapi kalau khatib boleh, kamu duduknya ke depan, kamu ini, kamu itu, tidak ada masalah. Berinteraksi. Jadi khutbah Jumat itu jadi sebuah momen yang hidup antara khatib dengan jamaah. Jangan tegang sekali ketika sudah Jumat, tegangnya luar biasa. Ada khatib seorang mikrofon lemah, kita tidak berani bangun memperbaiki. Maka kurung pahala yang dapat. Ya, pernah sekejadian satu khutbah di Brunei, rupanya mikrofonnya lemah, tidak ada yang bergerak. Saya sudah serah, nggak ada yang bergerak. Selesai khutbah, selesai Jumat, saya tanyakan kenapa tidak ada yang bangun memperbaiki. Hilang pahala Ustaz. Rasul mengatakan sah saja sudah laghaw, sia-sia. Ini kalau tidak bermanfaat. Listrik mati, Anda bangun. Insya Allah Anda sudah membantu kaum muslimin, pahalanya dilipat gandakan. Bangun, perbaiki gensetnya, perbaiki ininya, perbaiki itunya. Kalau butuh tidak ada masalah. Orang ini langsung berinteraksi. Dalam hadis yang pernah kita bacakan, baginda Rasul berinteraksi dengan jamaahnya. Yang masuk tiba-tiba dia lupa melakukan ataupun dia tidak tahu melakukan sunnah tahiyatul masjid. Ini inti dari khutbah. Khutbah itu memperbaiki. Anda lihat kesalahan di depan, Anda tidak memperbaiki. Apa manfaat dari khutbah? Lihat orang masuk sudah telat, Anda tidak menegur. Umar menegur dari atas mimbar, Utsman masuk telat. Engkau kenapa engkau telat? Ini khutbah. Lihat orang lupa salat, tegur, kenapa Anda belum melakukan salat?
Kenapa Anda belum ini? Kenapa Anda duduknya di sana padahal di depan Anda kosong? Tegur. Jadi muncul interaksi karena tujuan dari khutbah memperbaiki. Oke, ini kenyataannya jamaah. Kita hari ini selalu menghadiri khutbah tapi tidak pernah muncul perbaikan. Karena memang ruh dari khutbah sendiri yang tugasnya islah memperbaiki itu tidak pernah kita munculkan. Dan ini kita lihat, dia langsung menghadap baginda Rasul. Ya Rasulullah, harta-harta kami itu sudah musnah. Kami tidak bisa melakukan perjalanan. Fad'ullah ayyughithna. Mohon kepada Allah supaya Allah turunkan kepada kami hujan. Kalau kita lihat ada orang saleh untuk doa istisqa, minta kepada beliau. Boleh kita meminta bertawasul dengan doa orang saleh selama dia hadir, dia hidup, dia mampu melakukan, silahkan. Umar meminta bertawasul dengan doa Abbas, pamannya baginda Rasul, untuk minta hujan. Hidup, hadir, mampu, silahkan. Jangan yang sudah wafat, yang sudah mati, kuburan fulan, hidup, hadir, mampu, lakukan. Cari yang saleh. Kalau kita merasa diri kurang saleh, ada yang kita pandang dia secara zahirnya lebih saleh, minta doanya. Maka datang beliau kepada baginda Rasul. Kenapa beliau tidak berdoa di rumahnya atau di kampungnya? Karena beliau tahu ada sosok kalau berdoa pasti dikabulkan, Rasulullah. Farafa'a Rasulullah yadayhi. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya. Berdoa dalam khutbah tidak dianjurkan mengangkat tangan kecuali kalau Anda berdoa istisqa. Kalau minta hujan, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau Jumat tidak. Tidak ada satupun hadis baginda Rasul dinukilkan beliau mengangkat tangan ketika khutbah. Yang ada beliau cuma mengangkat telunjuk. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, telunjuk. Tapi ketika khutbah istisqa beliau mengangkat tangan. Istisqa, angkat tangan. Farafa'a yadayn summa qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Ulangi doa. Mulai dengan nama Allah yang agung. Dalam banyak hadis kita bisa menyimpulkan ada 3 nama Allah. Kalau kita berdoa dengannya pasti dikabulkan. Kalau kita minta pasti diberikan. Allah, Ar-Rahman, Al-Hayyum, Al-Qayyum. Allah. Ya Allah, atau kita ganti ya, kita akhirkan, kita ganti dengan mim, Allahumma. Allahumma sama artinya dengan ya Allah. Ini menariknya, saya pernah mengatakan bahasa Arab itu mengajarkan kita tauhid. Lihat dalam Al-Quran, semua kata yang dimulai dengan alif lam tidak bisa masuk ya panggilan kecuali harus ada perantara. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tapi khusus untuk satu yang tanpa perantara, Allah. Padahal alif lam Allah, tapi kita bisa mengatakan ya Allah. Kalau ada rasul, ar-rasul, kita tidak boleh mengatakan ya rasul, tidak boleh. Ya ayyuhar rasul. An-nabi tidak boleh ya nabi, ya ayyuhan nabi. Tapi kalau Allah, ya Allah. Atau kita ganti ya dengan mim, kita akhirkan Allahumma. Allahumma artinya wahai Allah. Ini mengajarkan kita bahasa Arab. Mengajarkan kita kalau Anda berdoa kepada Allah, jangan buat perantara-perantara itu, jangan. Allah. Dalam bahasa pun tanpa perantara. Ya Allah. Allahumma, Allahumma aghithna, turunkan kepada kami hujan. Ulangi 3 kali. Doa kita ulang-ulangi. Nampakkan ketadarruan karena kita butuh kepada Allah. Antum fuqara ila Allah, kalian sangat butuh kepada Allah. Ini doa kita ulang-ulangi. Kita muncul ketadarruan, betul-betul kita butuh kepada Allah. Kemudian kita perhatikan, Anas mengatakan fala wallahi ma nara fis sama' min sahabin wala qada'ah. Di langit tadi kami tidak melihat sedikit pun ada awan. Jangankan awan besar, awan kecil, qada'ah, itu saja tidak ada. Panas, tidak ada apa-apa. Qaza'ah itu bisa diartikan dengan awan kecil ataupun awan yang kecil-kecil itu yang banyak tapi kecil-kecil. Awan yang terpotong-potong tapi dia banyak, qaza'ah.
Itu tidak ada, awan besar tidak ada, sahabat, dan awan kecil pun itu tidak ada. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Ini antara semua jarak rumah kami antara Sala'. Sala' itu tempat. Kalau sekarang kita pernah ke Madinah, itu tempatnya bagian barat laut ya, dari arah kota Madinah. Kalau sekarang daerah Sala' itu didirikan kampus Universitas Islam Madinah. Jadi kalau ke Universitas Islam Madinah itu bagian barat laut kota Madinah. Itu dulu namanya Sala'. Maka Anas mengatakan tidak ada antara Sala', antara daerah Sala' dengan rumah-rumah kami itu tidak ada satupun awan. Ini yang harus kita yakini dalam doa istisqa. Allah yang mengatur segalanya. Awan tidak ada, kondisi panas. Fatalat min waraihi sahabatun mislu turs. Rupanya muncul. Rasul mengangkat tangan, langsung muncul dari arah Sala', muncul dari belakang bukit itu, rupanya muncul satu awan seperti sebuah tambeng, seperti sebuah perisai kecil. Rupanya muncul di tengah, kemudian dia menyebar, turun hujan seketika dengan doanya baginda Rasul. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini baru setengah hadis yang kita bacakan. Hadisnya sedikit panjang. Pada pertemuan ke depan dengan izin Allah kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.